Udah, mulai lah. Shalom buat kita semua. Salam dari kami STT Gereja Metodis Indonesia. Salam sehat buat kita yang ada di lapas. Tuhan memberkati, juga Tuhan yang memberikan kesehatan. Mari kita memulai ibadah kita. Kita bersatu teduh kita mulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami Bapa dalam surga. Berkati hamba anak-anak-Mu Tuhan yang berada di lapas. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui di kehidupan mereka saat ini, mereka mendapatkan sukacita, mendapat pelajaran, dan mendapat pemikiran yang baru untuk bisa masuk ke dunia yang baru, supaya mereka bisa menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dua-dua ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, supaya kami bisa menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Matius 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, penyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, salam buat kita semua. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih,
teman-temanku sekalian, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana cara untuk berpuasa. Ya, apalagi sekarang saat ini kita sedang menghadapi atau memasuki masa Lent, yaitu dimana kita mengenang ataupun mencoba untuk mengikuti perjalanan Tuhan untuk sampai ke kayu salib, ataupun kita akan memperingati hari kematian dan bahkan hari kebangkitan Tuhan. Nah, untuk itu firman ini mengingatkan supaya kita bisa mengenang ataupun kita juga bisa merasakan penderitaan Tuhan, ya, di mana Tuhan juga berpuasa. Untuk itu mari kita mencoba untuk kita bisa berpuasa. Nah, namun di kitab Injil Matius ini mengatakan bahwasanya bagaimana sih berpuasa yang baik. Nah, terkadang kita ketika kita berpuasa kita mengumbar-ngumbar gitu kan. Nah, saya kan sedang berpuasa. Nah, cobalah untuk pamer kepada kawan-kawanku. Nah, sehingga kita mengagung-agungkan bahwasannya kita itu sedang berpuasa. Namun Injil Matius mengingatkan ketika kita berpuasa, maka jangan sampai kita dilihat orang sedang berpuasa. Nah, dimana dikatakan janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, di sini kita diajarkan untuk lebih tulus, untuk lebih mengerti apa makna berpuasa. Nah, lalu apa yang dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, upah dari puasa itu banyak. Nah, bukan uang ataupun segala macam, namun berkat sebagai upah yang diberikan Tuhan, yaitu kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu ketika kita berpuasa, maka minyakilah kepala kita dan cucilah muka kita, supaya kita tidak terlihat bahwasanya kita sedang berpuasa. Nah, namun saudara-saudaraku yang terkasih, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, untuk itu mari kita belajar untuk merenungi ataupun ikut juga merasakan penderitaan Tuhan sebelum dia masuk ataupun dia mati, dia disalibkan dan dia bangkit. Untuk itu saudara-saudaraku, nah, melalui nats Injil Matius ini kita diingatkan bahwasanya apa yang kita inginkan itu semua memiliki proses. Nah, apalagi teman-teman yang berada di lapas, ya, saat ini kita sedang menjalani masa-masa pendidikan atau masa-masa di mana kita diajari, kita dibina di dalam lapas tersebut. Nah, namun jangan pernah berkecil hati, bahwasanya di balik penderitaan pasti akan ada sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga anak-anak Tuhan yang berada di lapas. Biarlah Tuhan melalui bimbingan mereka semakin lagi dapat dibimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa tetap memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka dimanapun keluarga mereka berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera tetap menghampiri kehidupan keluarga mereka. Dan biarlah juga Tuhan Engkau juga senantiasa memberkati kehidupan mereka yang berada di lapas. Memberkati juga para pembimbing mereka. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan mereka, supaya mereka dapat membimbing anak-anak yang berada di lapas dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menghibur kita pada hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati kita.